Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khonisa Fidos Ivana. Saya adalah mahasiswa dari Politeknik Negeri Cilacap, jurusan D4 Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan semester 2. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai prosedur tentang praktikum massa jenis dan juga tegangan muka cairan. Oke teman-teman, simak baik-baik video penjelasan kali ini. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai praktikum massa jenis padatan, di mana dalam praktikum ini dilakukan pengukuran massa jenis zat padat yang bentuknya beraturan, yaitu kelereng dan kubus, dan bentuknya tak beraturan, yaitu batu besar dan batu kecil. Nah, massa jenis sendiri ataupun kerapatan suatu zat ini adalah perbandingan antara massa zat dengan volume zat tersebut. Ini merupakan modul dari praktikum massa jenis padatan, di mana modul ini digunakan sebagai petunjuk ataupun acuan untuk melakukan sebuah praktikum. Di dalam modul ini terdapat hal-hal yang harus kita perhatikan, seperti yang pertama yaitu ada indikator capaian, yaitu mahasiswa dapat mengukur dan menentukan massa jenis zat padat. Tujuan praktikum ini bertujuan untuk menentukan massa jenis zat padat dan bentuk teratur dan tidak beraturan dalam fluida dan menggunakan prinsip Archimedes. Kemudian ada metode penelitian, di mana hal ini berisikan alat dan bahan penelitian yang akan digunakan dalam praktikum ini. Bahan yang digunakan yaitu ada air, balok, benda tidak beraturan, minyak goreng, dan tisu. Kemudian alat yang digunakan itu ada benang, gelas kimia 1 liter dan 250 ml, gelas ukur 10 dan 5 ml, timbangan analitik, statif, gunting, raca pegas, penggaris, penjepit, dan juga pipet tetes. Untuk prosedur percobaan di dalam modul ini, yaitu menentukan massa jenis zat padat. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah massa benda diukur dengan timbangan analitik dan dicatat hasilnya. Kemudian benda diikat dengan benang pada statif dan gelas kimia yang telah diisi air sebanyak 600 ml, diletakkan dengan tepat di bawah benda. Yang ketiga, benda dicelupkan seluruh bagiannya dan volume air yang bertambah diukur dengan dipindahkan ke dalam gelas ukur hingga volume air dan benda di gelas kimia menjadi 600 ml lagi. Kemudian langkah tersebut diulang untuk 5 kali percobaan. Setelah itu, hasilnya dicatat dalam tabel. Pelakuan A sampai D diulangi untuk mengukur massa jenis zat padat lain, yaitu benda tak beraturan, dan hasilnya dicatat dalam tabel 3. Ini merupakan tabel dari hasil pengamatan yang telah kita lakukan. Namun, untuk alat dan bahan serta prosedur yang ada di modul ini tidak sepenuhnya dapat kita ikuti. Hal ini dikarenakan disesuaikan dengan situasi dan juga kondisi yang ada di laboratorium suatu institusi. Dalam hal ini yaitu Laboratorium Politeknik Negeri Cilacap. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan untuk melakukan praktikum massa jenis zat padat di Laboratorium Kimia Politeknik Negeri Cilacap, yaitu yang pertama kali kita butuhkan itu berupa zat padat, di mana zat padat yang kita gunakan itu ada batu kerikil kecil, batu kerikil besar, kelereng, dan juga kubus. Selain itu, kita juga memerlukan gelas beker, gelas ukur, pipet tetes, air, kemudian kita juga memerlukan neraca digital. Adapun prosedur pengukuran massa jenis zat padat, yaitu dalam praktikum ini, pengukuran massa jenis masing-masing benda atau zat padat berupa batu besar, batu kecil, kelereng, dan kubus dilakukan dengan cara mengukur massa dari tiap-tiap benda tersebut dengan menggunakan neraca digital. Nah, setelah diketahui hasilnya, kemudian kita catat hasilnya. Setelah itu, benda yang telah diukur massanya kita masukkan ke dalam gelas beker yang sebelumnya telah kita isi air
sejumlah volume 50 ml atau disesuaikan dengan ukuran dari benda padat tersebut agar benda tersebut dapat tercelup semuanya ke dalam air tersebut. Nah, dalam hal ini kita gunakan volume airnya itu adalah 50 ml. Kemudian kita masukkan zat padat tersebut ke dalam gelas beker tersebut dengan cara hati-hati. Setelah itu, adapun volume dari air tersebut akan bertambah karena adanya zat padat ditambahkan dalam gelas beker tersebut. Nah, volume yang bertambah itu kita pindahkan ke dalam gelas ukur dengan menggunakan pipet tetes hingga volume yang ada dalam gelas beker tersebut kembali seperti semula, yaitu 50 ml. Kemudian, volume yang terdapat di gelas ukur ini kita catat hasilnya sebagai volume dari zat padat tersebut. Nah, langkah-langkah tersebut kita lakukan sebanyak 2 kali pada benda atau zat padat berupa batu besar, batu kecil, dan juga kelereng. Untuk kubus ada sedikit perbedaan dalam pengukuran massa jenisnya, karena kubus sendiri memiliki pori-pori yang lebih besar dari ketiga benda tersebut, sehingga dapat menyerap air. Setelah dimasukkan dalam air dan dicatat volume pertambahan airnya, kemudian diukur kembali massanya sebagai M1 ataupun massa kubus basah, yaitu massa di mana terdapat air yang terjerap di dalam kubus tersebut. Setelah kita melakukan beberapa prosedur ataupun langkah-langkah dari pengukuran massa jenis zat padat, hasil yang telah kita catat kemudian kita masukkan ke dalam tabel, di mana tabel yang pertama itu berisikan data hasil pengamatan massa batu kecil. Dimulai dari pengukuran pertama, massa benda itu sebesar 6,48 sama dengan massa benda pada pengukuran kedua. Untuk volume benda batu kecil, di mana pengukuran pertama kita dapatkan 3,4 ml dan pengukuran kedua kita dapatkan sebesar 3 ml. Nah, dari pengukuran ataupun pengulangan 2 kali prosedur, kita cari rata-rata untuk menentukan massa dari batu kecil dan juga untuk menentukan volume dari batu kecil. Kita lakukan hal yang sama juga terhadap batu besar, kelereng, dan juga kubus seperti yang ada pada. Namun, ada sedikit perbedaan terhadap tabel 4, di mana tabel ini merupakan data hasil pengamatan massa kubus. Untuk kubus, kita lakukan pengukuran ataupun pengulangan percobaan hanya 1 kali percobaan, di mana data yang kita catat itu berupa massa benda kubus awal ataupun massa benda kubus kering yang dinyatakan sebagai WO sebesar atau W0 sebesar 37,65 gram. Kemudian W1 itu massa benda ataupun massa kubus basah setelah kubus dicelupkan ke dalam air, itu sebesar 37,97. Kenapa kita catat sebagai W1? Karena ini merupakan massa di mana terdapat air yang terjerap di dalam kubus tersebut. Nah, untuk volume benda kubus tersendiri itu terdapat 39 ml, yang nantinya kita akan tambahkan dengan volume air yang terjerap di dalam kubus tersebut. Lalu kita masuk ke dalam perhitungan massa jenis dari tiap-tiap zat padat. Langsung saja yang pertama itu terdapat perhitungan massa jenis dari batu kecil. Nah, diketahui massa dari batu kecil sebesar 6,48 gram dan volumenya sebesar 3,4 ml. Nah, untuk hasil ataupun jumlah dari massa dan volume ini kita dapatkan dari rata-rata pengukuran yang telah kita lakukan yang kita tulis dalam tabel sebelumnya. Kemudian apa yang ditanya? Ditanya adalah massa jenisnya. Nah, berhubung massa jenis itu adalah perbandingan antara massa dan juga volume dari benda tersebut, maka rumus dari massa jenis zat padat itu adalah massa dibagi dengan volume, di mana massa yang kita dapatkan untuk batu kecil adalah 6,48 gram dan volumenya 3,4 ml. Kemudian kita bagi dan kita hasilkan sebesar 1,906 gram per mililiter. Nah, untuk perhitungan massa jenis batu besar dan juga kelereng, kita melakukan perhitungan yang sama ataupun langkah-langkah yang sama seperti perhitungan massa jenis batu kecil. Namun, berbeda dengan massa jenis kubus, karena di dalam pengukuran kubus ini kita mendapatkan data berupa M0 dan juga M1. Nah, di mana M0 ataupun W0
ini merupakan massa kubus kering, dan M1 ataupun W1 itu merupakan massa kubus basah, di mana massa kubus kering yang kita dapatkan adalah sebesar 37,65 gram dan massa kubus basah sebesar 37,97 gram. Kemudian volume pertama yang kita dapatkan itu volume air yang berlebih setelah dimasukkan kubus ke dalam gelas beker itu sebesar 39 ml. Kemudian diketahui adalah rho ataupun massa jenis dari air pada suhu kamar itu sebesar 995,7 kg per meter kubik. Mengapa kita memerlukan besaran ataupun besar dari massa jenis air pada suhu kamar? Karena massa jenis air ini kita akan gunakan dalam perhitungan untuk mencari volume air yang terjerap di dalam kubus tersebut. Kemudian bagaimana cara kita menentukan massa jenis dari kubus tersebut? Yang pertama adalah kita harus mencari massa air yang terjerap di dalam kubus tersebut, yaitu dengan rumus massa M atau massa air yang terjerap itu sama dengan M1 dikurangi M0 ataupun massa kubus basah dikurangi massa kubus kering, yaitu 37,97 dikurangi 37,65 gram yang kita hasilkan sebesar 0,32 gram. Kemudian kita ubah ke dalam bentuk kilogram menjadi 0,00032 kg. Karena 1 kg sama dengan 1000 gram, maka hasil dari 0,32 gram kita bagi dengan 1000 menjadi 0,00032 kg. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah mencari volume air yang terjerap di dalam kubus dengan rumus rho air ataupun massa jenis air sama dengan massa air yang terjerap di dalam kubus dibagi dengan volume air yang terjerap. Nah, maka dari rumus ini kita dapatkan rumus volume air yang terjerap sama dengan massa air yang terjerap dibagi dengan rho air ataupun massa jenis air. Kemudian kita masukkan angkanya, yaitu massa air yang terjerap itu sebesar 0,0032 kg, kemudian dibagi dengan rho air ataupun densitas dari air sebesar 995,7 kg per meter kubik. Nah, densitas air ini kita dapatkan dari tabel properti fisika air. Nah, karena di sini terdapat satuan kilogram dibagi kilogram per meter kubik, maka kita harus konversi sehingga hasilnya akan menjadi mililiter, di mana kita konversi untuk menghilangkan meter kubik itu dikalikan dengan 1000 liter per 1 meter kubik, karena 1 meter kubik itu sama dengan 1000 liter. Nah, kemudian untuk menghilangkan 1 liter ini kita kalikan kembali dengan 1000 ml dibagi dengan 1 liter, karena 1 liter ini sama dengan 1000 ml. Kemudian kita kalikan sehingga hasilnya menjadi sebesar 0,32 ml. Nah, setelah kita menghitung ataupun mencari volume air yang terjerap, kemudian kita mencari total volume air berlebih, yaitu dengan rumus volume total air yang berlebih sama dengan P1 ataupun volume dari air yang berlebih saat kubus dimasukkan ke dalam gelas beker ditambah volume air yang terjerap yang kita dapatkan dari hasil perhitungan sebelumnya. Kemudian kita masukkan angkanya, di mana V1 itu sebesar 39 ml ditambah volume air yang terjerap itu sebesar 0,32 ml, sehingga volume total air yang berlebih yang didapatkan adalah sebesar 39,32 ml. Nah, setelah kita mengetahui hasil dari volume air yang berlebih dan juga kita telah mengetahui massa kubus kering, untuk mencari massa jenis kubus, kita dapat menggunakan rumus, yaitu rho kubus, seperti rumus pada perhitungan massa jenis batu kecil, batu besar, juga lereng, yaitu massa kubus dibagi dengan volume total air yang berlebih, ataupun massa dibagi volume dari benda tersebut. Itu kemudian kita masukkan angkanya, yaitu dimana massa kubus kering sebesar 37,65 gram, dibagi dengan volume total air yang berlebih sebesar 39,32 ml, sehingga menghasilkan 0,957 gram per mililiter. Nah, setelah kita melakukan perhitungan massa jenis terhadap tiap-tiap zat padat, yaitu batu kecil, batu besar, kelereng, dan kubus, maka hasil yang kita dapatkan dari perhitungan tersebut kita masukkan ke dalam tabel, yaitu tabel variabel pengamatan praktik densitas, di mana
Massa jenis dari batu kecil yaitu sebesar 1,906 gram per mililiter. Massa jenis dari batu besar sebesar 3,546 gram per mililiter. Massa jenis dari kelereng yaitu 1,769 gram per mililiter, dan massa jenis kubus sebesar 0,957. Nah, dari keempat zat padat tersebut, kubus memiliki massa jenis yang paling rendah, bahkan lebih rendah dibandingkan massa jenis dari air, yaitu massa jenis air sebesar 995,7 kg per meter kubik atau 0,9957 gram per mililiter, yang mengakibatkan ketika kubus dimasukkan ke dalam air, ia akan mengambang karena massa jenisnya lebih ringan. Setelah itu, kemudian kita akan membuat grafik, di mana grafik ini adalah grafik antara berat padatan versus dengan massa jenis padatan. Jadi seperti ini grafiknya. Kemudian bagaimana cara kita membuatnya? Caranya yaitu dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, sebelum kita membuat grafik, kita harus membuat tabel terlebih dahulu, yaitu tabel antara massa zat padat juga dengan densitas zat padat tersebut, di mana massa dari tiap-tiap zat padat ini kita dapatkan dari tabel pengamatan massa dari tiap-tiap zat padat yang telah kita lakukan di langkah sebelumnya, dan densitasnya juga kita dapatkan dari tabel variabel praktikum densitas yang telah kita hitung di langkah sebelumnya juga. Nah, kita tulis tabelnya secara vertikal, di mana massa dari batu besar dan juga densitasnya itu sebesar 13,475 gram dan densitasnya sebesar 3,546 gram per mililiter. Batu kecil memiliki massa 6,48 gram dan densitas sebesar 1,906 gram per mililiter. Kelereng memiliki massa 5,13 gram dan densitas sebesar 1,769 gram per mililiter. Kemudian kubus memiliki massa sebesar 37,65 untuk massa kubus kering dan juga memiliki densitas sebesar 0,957 gram per mililiter. Nah, untuk mendapatkan grafik seperti ini, yaitu grafik perbandingan antara massa dan juga densitas dari zat padat, hal yang harus kita lakukan adalah itu dengan memblok tabel ini seperti ini. Kemudian kita klik insert, lalu pilih line, kemudian kita pilih yang seperti ini. Nah, akan menghasilkan grafik seperti ini. Agar kita mendapatkan grafik seperti ini, maka kita harus mengklik select data, kemudian kita harus meremove massa, kita remove. Nah, kemudian kita mengedit bagian horizontalnya agar menunjukkan dari massa tiap-tiap zat padat. Jadi kita edit, kemudian kita masukkan dari hasil massa dari tiap-tiap zat padat dari tabel tersebut. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita klik OK kembali dan kita akan mendapatkan grafik seperti ini. Ini yaitu dimana grafik hubungan antara massa zat padat dengan densitas zat padat tersebut. Dan inilah merupakan penjelasan dari praktikum massa jenis zat padat.